Bocor chat Wa Intan sebelum jadi korban meninggal bus maut Subang. Bocor pesan WhatsApp seorang korban meninggal dalam insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang. Seorang siswi yang turut menjadi korban meninggal, Intan Fauziah, ternyata sempat mengirimkan pesan Wa ke temannya. Pesan Wa Intan ke temannya itu seolah menjadi pertanda jika ia akan pergi untuk selamanya. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Baru-baru ini teman Intan mengungkap chat terakhir mereka sebelum insiden kecelakaan maut di Ciater, Subang tersebut. Ternyata Intan Fauziah sempat mengirim pesan ke seorang teman sebelum kecelakaan maut pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, itu terjadi. Pesan tersebut dikirim Intan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pesan WhatsApp Intan Fauziah meminta temannya tersebut untuk main ke rumahnya. Lalu ia berharap temannya berkata jujur jika dirinya memiliki salah. "Kamu kalau aku ada salah bilang aja ya," tulis Intan Fauziah. Sejumlah netizen menilai pesan Intan Fauziah kepada temannya itu seolah menjadi petanda kalau gadis tersebut memiliki firasat akan pergi untuk selama-lamanya. Selama ini sosok Intan Fauziah dikenal anak yang berbakti. Bahkan, Intan setiap hari selalu membangunkan ayahnya untuk salat subuh. Kesaksian itu diungkap Abdul Rahman, ayah dari Intan Fauziah. Menurutnya, kebiasaan itu terus-menerus dilakukan Intan setiap hari kepadanya. "Dia kan setiap pukul 3.30 ada alarm untuk bangunin saya salat subuh. Setiap pukul 3.30 saya dibangunin," kata Abdul saat ditemui di rumah duka, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Abdul pun tidak menyangka Jumat pagi merupakan hari terakhir anaknya membangunkannya untuk salat subuh. "Komunikasi terakhir pas waktu Jumat pagi saya kan dibangunin sama anak saya terus saya salat subuh yang nganter istri. Itu yang terakhir," katanya. Abdul pun bercerita mendapatkan informasi Intan menjadi korban kecelakaan pada Sabtu kemarin. Saat itu, dia sempat mencoba menghubungi anaknya namun nomornya tidak aktif. "Saya sempat menghubungi tapi tidak aktif, ngebel nomor Intan nggak aktif. Mungkin sudah kejadian itu, gurunya juga dibel nggak aktif juga," katanya. Saat itu, semua keluarga korban mengalami kepanikan dengan menanyakan kondisi anaknya di grup sekolah. Namun, pihak sekolah saat itu masih menutupi agar tidak ada kepanikan. Orang tua temannya Intan juga juga di grup tapi nggak ada jawaban di grup. Karena mungkin sudah kejadian, tapi pihak sekolah belum ngabarin. "Kayaknya nutup-nutupin nggak enak mungkin ngeri orang tuanya kaget," ucapnya. Korban selamat bus maut Subang, Niko terpental ke warung saat asyik lift. Kisah menegangkan seorang siswa, korban selamat bus maut yang bawa rombongan SMK Lingga Kencana, ketika terjadi kecelakaan di Ciater, Subang. Siswa tersebut yakni Niko. Sebelum bus alami kecelakaan, Niko dan beberapa temannya sedang asyik live TikTok hingga ia tak sadar sudah terpental ke satu warung di lokasi kejadian. Diketahui, bus Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bus berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Tak hanya itu, dalam rekamannya itu Niko juga berhasil selamat dari kecelakaan tersebut hingga terpental dan menyelamatkan diri ke sebuah warung. Kini, kesaksian Niko korban selamat kecelakaan maut yang menimpa bus Putra Fajar rombongan SMK Lingga Kencana jadi sorotan. Siswa bernama Niko itu membuat publik terkejut karena sempat merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, kemarin. Rekaman itu dibagikan Niko dalam live TikToknya di akun @yt_sen25. Ternyata saat kecelakaan maut terjadi dan dialami teman-temannya SMK Lingga Kencana, Niko sedang live TikTok. Kini, rekaman live TikTok di akun Niko pun telah ditonton sejumlah 11,5 juta pengguna. Dalam rekaman tersebut, netizen heran dengan video Niko tersebut. Awalnya, Niko sempat merekam momen sesaat sebelum kecelakaan maut terjadi.
Di momen itu Niko tampak sibuk membetulkan rambutnya sembari duduk di dalam bus. Lalu beberapa detik kemudian, Niko dan teman-temannya berteriak histeris hingga layar lift buram. Beberapa detik selanjutnya, Niko kembali melanjutkan liftnya tapi lokasinya sudah berbeda, yakni di warung. Dengan wajah penuh debu dan pelipis berdarah, Niko melaporkan ke netizen bahwa dirinya baru saja kecelakaan. "Sumpah guys, gua kecelakaan, ujar Niko panik. Melihat rekaman video live TikTok yang dibagikan Niko, netizen heran dengan cara Niko keluar dari bus Putra Fajar saat kecelakaan. Netizen juga penasaran dengan penyebab Niko bisa berada di warung dalam hitungan detik usai kecelakaan. Guna menjawab rasa penasaran netizen, Niko pun mengurai penjelasan dalam unggahan terbarunya. Niko menjelaskan penyebab ia bisa berada di warung usai kecelakaan maut menimpanya. Ternyata awalnya, Niko merasa tak sadar saat bus yang ditumpanginya mendadak terguncang lalu terbalik. "Gua mau jawab pertanyaan kalian, kenapa aku tiba-tiba di warung. Pas awal saya memang terombang-ambing di dalam bus. Saya juga sadar tidak sadar di situ, pas itu saya sadar saya terpental keluar, dan saya bangun lalu saya lari ke warung untuk mematikan lift dulu," kata Niko dalam unggahannya, dilansir tribunnewsbogor.com, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. "Saya minggir dulu. Saya di situ posisi panik dan syok juga, karena ini pengalaman pertama juga kecelakaan di bus," sambungnya. Dalam unggahannya itu pula, Niko meminta doa untuk teman-temannya, rekan SMK Lingga Kencana yang jadi korban kecelakaan. "Gue minta doa buat teman-teman gue yang udah meninggal, semoga tenang di sana dan yang lagi dirawat semoga cepat pulih dan sehat, amin," imbuh Niko. Siswi histeris telepon ibu informasikan kecelakaan di Subang. "Ma, bus aku terbalik." Seorang siswi yang ada dalam bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok histeris menelepon ibunya. Siswi tersebut menginformasikan kepada orang tuanya jika bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan hebat di Cianter, Subang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Ternyata siswi tersebut menghubungi ibunya setelah kecelakaan di Subang pakai handphone, HP, warung. Setelah itu, sang ibu, Mariati tidak dapat menghubungi anaknya lagi karena HP-nya hilang. Mariati berharap jika yang menghubunginya saat itu benar-benar putrinya, Vivi Audia. Vivi Audia merupakan salah satu siswi SMK Lingga Kencana Kota Depok yang ikut dalam rombongan bus nahas itu. Bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini mengalami kecelakaan maut di Cianter, Subang, Jawa Barat. Vivi Audia juga mengirimkan foto dan menjelaskan kondisi bus yang sudah mulai tak wajar. Dikutip dari Tribun News Bogor, siswi bernama Vivi Audia menghubungi sang ibu sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit setelah kejadian, Vivi langsung menelepon sang ibu, Mariati, dengan nada bicara histeris. Mariati menuturkan, saat itu sang anak berteriak dan menyebut, bus yang dikendarainya terbalik. "Tadi pas kecelakaan kayaknya anak saya ngehubungi, semoga itu dia benar. Dia bilang, 'Ma, bus aku terbalik,'" pungkas Mariati. Sayup-sayup, Mariati juga mendengar suasana di sekitar lokasi yang tampak sedang kacau. Sekarang korban enggak bisa dihubungi, karena dia bilang, "Aku hubungi pakai HP teteh warung karena HP aku kemana tahu," kata Mariati. Mariati bercerita, saat maghrib ia sempat dihubungi sang anak yang sedang dalam perjalanan menuju ke kota Depok dari Subang. Sebelum Isya dia telepon, pas mau maghrib dia bilang, "Adek masih di daerah Tangkuban Perahu, ini baru mau OTW pulang," imbuh Mariati. Namun dalam chat tersebut, korban sempat mengirimkan foto tak wajar saat berada di dalam bus. Foto tersebut berisi potret suasana gelap di dalam bus. Melihat foto yang dikirim sang putri, Mariati heran mengapa bus sang anak gelap. Vivi kala itu mengaku bahwa bus dalam kondisi gelap karena mengalami kerusakan. Enggak lama dia, korban, kirim foto makanan, "Ma, aku makan gelap-gelapan." Katanya, karena turun dulu, mobilnya rusak, ungkap Mariati. Kecelakaan maut tersebut menewaskan 11 orang, 9 diantaranya adalah siswa SMK Lingga Kencana, 1 guru dan 1 warga lokal. 27 lainnya mengalami luka berat dan 13 orang mengalami luka ringan. Diduga, kecelakaan terjadi karena remblong. Bocor chat Wa Intan sebelum jadi korban meninggal bus maut Subang. Bocor pesan WhatsApp seorang korban meninggal dalam insiden kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang.
Seorang siswi yang turut menjadi korban meninggal, Intan Fauziah, ternyata sempat mengirimkan pesan WA ke temannya. Pesan WA Intan ke temannya itu seolah menjadi pertanda jika ia akan pergi untuk selamanya. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Baru-baru ini teman Intan mengungkap chat terakhir mereka sebelum insiden kecelakaan maut di Ciater, Subang tersebut. Ternyata Intan Fauziah sempat mengirim pesan ke seorang teman sebelum kecelakaan maut pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, itu terjadi. Pesan tersebut dikirim Intan melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pesan WhatsApp Intan Fauziah meminta temannya tersebut untuk main ke rumahnya. Lalu ia berharap temannya berkata jujur jika dirinya memiliki salah. "Kamu kalau aku ada salah bilang aja ya," tulis Intan Fauziah. Sejumlah netizen menilai pesan Intan Fauziah kepada temannya itu seolah menjadi petanda kalau gadis tersebut memiliki firasat akan pergi untuk selama-lamanya. Selama ini sosok Intan Fauziah dikenal anak yang berbakti. Bahkan, Intan setiap hari selalu membangunkan ayahnya untuk salat subuh. Kesaksian itu diungkap Abdul Rahman, ayah dari Intan Fauziah. Menurutnya, kebiasaan itu terus-menerus dilakukan Intan setiap hari kepadanya. "Dia kan setiap pukul 3.30 ada alarm untuk bangunin saya salat subuh. Setiap pukul 3.30 saya dibangunin," kata Abdul saat ditemui di rumah duka, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Abdul pun tidak menyangka Jumat pagi merupakan hari terakhir anaknya membangunkannya untuk salat subuh. "Komunikasi terakhir pas waktu Jumat pagi saya kan dibangunin sama anak saya terus saya salat subuh yang nganter istri. Itu yang terakhir," katanya. Abdul pun bercerita mendapatkan informasi Intan menjadi korban kecelakaan pada Sabtu kemarin. Saat itu, dia sempat mencoba menghubungi anaknya namun nomornya tidak aktif. "Saya sempat menghubungi tapi tidak aktif, ngebel nomor Intan nggak aktif. Mungkin sudah kejadian itu, gurunya juga dibel nggak aktif juga," katanya. Saat itu, semua keluarga korban mengalami kepanikan dengan menanyakan kondisi anaknya di grup sekolah. Namun, pihak sekolah saat itu masih menutupi agar tidak ada kepanikan. Orang tua temannya Intan juga juga di grup tapi nggak ada jawaban di grup. Karena mungkin sudah kejadian, tapi pihak sekolah belum ngabarin. "Kayaknya nutup-nutupin nggak enak mungkin ngeri orang tuanya kaget," ucapnya. Korban selamat bas maut Subang, Niko terpental ke warung saat asyik lift. Kisah menegangkan seorang siswa, korban selamat bas maut yang bawa rombongan SMK Lingga Kencana, ketika terjadi kecelakaan di Ciater, Subang. Siswa tersebut yakni Niko. Sebelum bas alami kecelakaan, Niko dan beberapa temannya sedang asyik live TikTok hingga ia tak sadar sudah terpental ke satu warung di lokasi kejadian. Diketahui, Bas Putra Fajar, yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok, mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, malam. Kecelakaan bas berplat nomor AD 7524 OG itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 33 orang luka. Tak hanya itu, dalam rekamannya itu Niko juga berhasil selamat dari kecelakaan tersebut hingga terpental dan menyelamatkan diri ke sebuah warung. Kini, kesaksian Niko korban selamat kecelakaan maut yang menimpa Bas Putra Fajar rombongan SMK Lingga Kencana jadi sorotan. Siswa bernama Niko itu membuat publik terkejut karena sempat merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024, kemarin. Rekaman itu dibagikan Niko dalam live TikToknya di akun @yt_sen25. Ternyata saat kecelakaan maut terjadi dan dialami teman-temannya SMK Lingga Kencana, Niko sedang live TikTok. Kini, rekaman live TikTok di akun Niko pun telah ditonton sejumlah 11,5 juta pengguna. Dalam rekaman tersebut, netizen heran dengan video Niko tersebut. Awalnya, Niko sempat merekam momen sesaat sebelum kecelakaan maut terjadi. Di momen itu Niko tampak sibuk membetulkan rambutnya sembari duduk di dalam bas. Lalu beberapa detik kemudian, Niko dan teman-temannya berteriak histeris hingga layar lift buram. Beberapa detik selanjutnya,
Niko kembali melanjutkan liftnya tapi lokasinya sudah berbeda, yakni di warung. Dengan wajah penuh debu dan pelipis berdarah, Niko melaporkan ke netizen bahwa dirinya baru saja kecelakaan. "Sumpah guys, gua kecelakaan, ujar Niko panik. Melihat rekaman video live TikTok yang dibagikan Niko, netizen heran dengan cara Niko keluar dari bus Putra Fajar saat kecelakaan. Netizen juga penasaran dengan penyebab Niko bisa berada di warung dalam hitungan detik usai kecelakaan. Guna menjawab rasa penasaran netizen, Niko pun mengurai penjelasan dalam unggahan terbarunya. Niko menjelaskan penyebab ia bisa berada di warung usai kecelakaan maut menimpanya. Ternyata awalnya, Niko merasa tak sadar saat bus yang ditumpanginya mendadak terguncang lalu terbalik. "Gua mau jawab pertanyaan kalian kenapa aku tiba-tiba di warung. Pas awal saya memang terombang-ambing di dalam bus. Saya juga sadar tidak sadar di situ, pas itu saya sadar saya terpental keluar dan saya bangun lalu saya lari ke warung untuk mematikan lift dulu," kata Niko dalam unggahannya, dilansir tribunnewsbogor.com, Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. "Saya minggir dulu. Saya di situ posisi panik dan syok juga, karena ini pengalaman pertama juga kecelakaan di bus," sambungnya. Dalam unggahannya itu pula, Niko meminta doa untuk teman-temannya, rekan SMK Lingga Kencana yang jadi korban kecelakaan. "Gue minta doa buat teman-teman gue yang udah meninggal, semoga tenang di sana dan yang lagi dirawat semoga cepat pulih dan sehat, amin," imbuh Niko.